Sebenarnya peringatan Tuhan bahwa saya harus memisahkan dari dunia ini, itu tahun 199 sekian, saudara. Tuhan memberi saya penglihatan, ya. Sudah beberapa kali saya kemukakan bahwa saya melihat lemari yang ada baju-baju kotor, ya, seperti sampah, lalu ada bangkai tikus. Dan saya terus terang jijik dengan tikus. Waktu muda, ya tentu sudah beberapa kali berkelahi, saudara ya. Kata takut itu enggak ada, malu, gengsi. Tapi kalau sama tikus, saya enggak gengsi bilang takut. Jadi kalau ada tikus di rumah, saya hampir enggak mau makan untuk sementara waktu. Harus ketemu. Dulu ada satpam yang saya panggil, kalau kamu tangkap tikus ini, saya kasih uang sekian. Wah, dia cari sampai dapat. 10 hari atau 2 minggu yang lalu, saya khotbah di Mall Arta Gading. Tikus jatuh. Besar, segini ya. Begini betul ya. Jadi lagi khotbah begini, buk. Terus orang berang ngeliatin, saya lihat, rupanya tikus mabok. Saya itu hampir lari, saudara. Kalau saya lari, saya mempermalukan keluarga besar GSKI. Mosok gembala sinodenya takut sama tikus. Kembali soal lemari yang ada tikusnya. Tuhan luar biasa ya, tahu saya takut tikus, busuk. Itu bangkai tikus, saudara. Bangkainya busuk, saudara. Tahu enggak, saudara, apa suara Tuhan? Eras itu. Kamu seperti lemari busuk ini. Saya disuruh Tuhan tidak khotbah 3 bulan. Waktu itu saya lagi laris-larisnya di Tiberias. Seburuk-buruknya saya tahu harus buat apa. 3 bulan saya tidak khotbah. Nah, lagu ini tercipta. Kalimat depannya, pulihkan aku Tuhan. Tapi itu pun gak kapok loh saya. Emang orang tuh keras kepala. Dulu kalau saya khotbah, bangsa Israel tuh keras kepala, tegar tengkuk. Padahal yang ngomong sama. 2001 Tuhan buat saya sesaat kardiagramnya lurus. Berarti lewat. Nah, saat itulah saya kembali mendapat penglihatan. Kali ini ketemu Tuhan yang berkata, melayani aku bukan begini Eras, tapi begini. Itu pun belum berubah. 2008-2009 saya mengalami kekecewaan hebat. Kekecewaan terhadap senior, terhadap gereja. Itu pun belum beres. 2018 saya keluar dari sinode lama. Tapi 2019-20, wah, pukulan yang paling berat. Dan puncaknya, bukan sakitnya. Pukulan, disesat-sesatin, masalah polisi, wah, sakit, nyaris mati 21 hari, varian Delta. Disitulah titik balik saya. Dan saya bisa khotbah ini. Mulai terus doa puasa. Dari situ komitmen hidup suci, komitmen pulang ke rumah Bapak kuat. Baru menemukan ternyata Kristen sejati itu ini harus melepaskan, menanggalkan segala sesuatu. Nanti orang kan mencium bau khotbah kita ini. Keunikan kita akan kecium, saudara. Nah, hidup saudara itulah yang akan menjadi saksi. Jangan sampai nanti orang masuk neraka, nanti protes. Marah itu jemaat. Saya tidak melihat surga dalam hidupnya Pak Tim. Saya tidak melihat surga dalam hidupnya Erastus, pendeta Erastus. Tapi kalau khotbah kita terus mengarahkan langit baru, bumi baru, mengajak hidup dalam kesucian. Anda tidak bisa berkilah dan berkata, saya tidak pernah mendengar kesucian hidup, kekristenan yang sejati bagaimana. Maka beginilah saya keadaannya yang membuat saya berhabitat anak dunia dan tidak layak masuk surga. Orang di sekitar kita juga menangkap perubahan itu. Karena kita mulai menanggalkan beban dan dosa. Seperti yang Roma 12 ayat 1 katakan, saudara. Karena kita mau menjadi huios, anak yang sah. Jadi bersiaplah untuk masuk kehidupan yang luar biasa.
Kehidupan anak Allah yang luar biasa. Jangan saudara anggap ini sebagai kemalangan, kesialan, atau keadaan inferior atau keadaan rendah. Lihat bagaimana orang Kristen abad mula, Kristen yang masih baby. Tapi Tuhan mengkondisi mereka menjadi Kristen yang orisinil dengan memisahkan mereka dari dunia. Yang pertama, memisahkan dari agama Yahudi. Jangan ikut seremonial bangsa itu. Mereka masih mengharapkan hidup makmur, punya negeri yang berjaya, panen, kelimpahan materi, keluar. Setelah dikeluarkan, dipisahkan dari agama Yahudi, itu melalui tangan-tangan penganiaya termasuk Saulus yang kemudian jadi Paulus. Yang kedua, orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh Asia Kecil, Eropa, dipisahkan dari pemerintahan dunia. Mereka menyebut, orang-orang Kristen menyebut Yesus Kurios. Orang-orang Roma menganggap mereka adalah benih-benih pemberontak, karena Kurios itu gelar yang dikenakan Alexander the Great, penguasa Yunani sebelum Roma. Sementara orang Kristen menolak kalau disuruh menyembah kaisar. Ini membuat orang Kristen teraniaya. Tetapi dikondisikan begitu supaya mereka murni, saudara. Nah sekarang kita sudah campur aduk dengan dunia. Kristen sejati, Kristen palsu, hidup dengan dunia udah bulet kayak dawet. Tapi di tengah dunia seperti ini, kita harus memisahkan diri, punya habitat baru, mengimplementasikan, mewujudkan, membuktikan, ya, menyatakan doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.